got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Lujang Winadia Agastya Dewi Duri dari Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan tentang PBO dan RPL. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu manfaat PBO. Pemodelan berorientasi objek memiliki beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama, mempercepat pengembangan program. Pemodelan berorientasi objek dapat mempercepat pengembangan suatu program dengan cara merancang sistem yang baik dan benar. Yang kedua, dapat digunakan kembali. Objek dalam pemrograman berorientasi objek adalah entitas yang dapat digunakan kembali sehingga memungkinkan untuk mencukupi atau memiliki ketergantungan terhadap objek lain. Yang ketiga, ada ekstensibilitas. Pemrograman berorientasi objek memungkinkan penambahan fitur proyek dengan memperbaiki atau memperluas objek yang sudah ada, serta mempertahankan kompatibilitas dengan basis kode lama. Yang keempat, pemeliharaan yang lebih mudah. Kode berorientasi objek lebih mudah dipelihara karena mengikuti konvensi pengkodean yang agak ketat dan ditulis dalam format penjelasan sendiri-sendiri. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Metodologi berorientasi objek dapat meningkatkan produktivitas karena kelas dan objek yang ditemukan dalam suatu sistem dapat dilihat sebagai kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek di dunia nyata. Pemodelan berorientasi objek juga dapat membantu dalam mempercepat pengembangan program, meningkatkan reusabilitas, ekstensibilitas, dan memudahkan pemeliharaan kode. Selanjutnya ada kekurangan PBO. Pendekatan berorientasi objek atau OOP adalah model pemrograman yang memprioritaskan objek dalam proses pemrograman. Meskipun OOP memiliki banyak kelebihan, ada beberapa kekurangan dalam pendekatan ini. Yang pertama, memakan memori yang banyak. Program berorientasi objek sering menggunakan memori yang cukup banyak karena objek dapat berisi data dan metode yang kompleks. Yang kedua, mudah dekomplikasi. Jika suatu program memiliki banyak objek yang terkait erat satu sama lain, maka pemecahan dan pemodifikasi objek dapat menjadi sulit. Yang ketiga, perbaikan jika salah. Jika suatu objek memiliki banyak fitur yang saling terkait, maka perbaikan yang diperlukan pada suatu objek tertentu dapat menjadi sulit dan memerlukan waktu lebih lama. Meskipun ada kekurangan di atas, pendekatan berorientasi objek masih memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam pemrograman, seperti yang dijelaskan dalam sumber yang ada. Beberapa kelebihan dari pendekatan berorientasi objek meliputi membangun program pada modul kerja yang memungkinkan berkomunikasi satu sama lain. Yang selanjutnya, mudah untuk memetakan objek dalam problem domain ke objek dalam program. Yang selanjutnya, prinsip enkapsulasi data membantu membangun program yang aman dan tidak mudah diserang oleh kode di bagian lain dari program. Penggunaan prinsip inheritance untuk menghilangkan kode yang berlebihan dan memperluas penggunaan kelas yang ada. Selanjutnya, teknik pengiriman pesan berguna untuk komunikasi antar objek yang membuat deskripsi antar muka dengan sistem Excel menjadi lebih sederhana. Selanjutnya ada manfaat PBO. Yang pertama, pemodelan berorientasi objek atau OOP merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan konsep modularitas dan objek. Berikut adalah beberapa manfaat pemodelan berorientasi objek. Yang pertama ada reusability. Suatu objek yang dapat digunakan kembali atau reusable karena memiliki kumpulan properti dan metode yang dapat berinteraksi dengan objek lain. Yang kedua ada extensibility. OOP memungkinkan untuk menambahkan fitur proyek dengan mudah karena objek yang dapat diperbaiki untuk menambahkan fitur dapat mempengaruhi kompatibilitas modul objek. Yang ketiga ada pemeliharaan.
Kode berorientasi objek lebih mudah dipelihara karena mengikuti konvensi pengkodean yang agak ketat dan ditulis dalam format penjelasan sendiri-sendiri. Yang keempat ada memudahkan pengembangan suatu program. OOP memungkinkan untuk membangun program yang lebih mudah dikelola dan dimodifikasi karena bentuk programnya berbentuk objek yang sewaktu-waktu dikembangkan dan diubah. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Pendekatan berorientasi objek memungkinkan untuk mengorganisasi proyek yang dikerjakan dengan lebih efisien, meningkatkan keterampilan mengolah sumber, dan mengurangi waktu pengembangan dan biaya pemeliharaan. Beberapa kelebihan pemrograman dengan berorientasi objek meliputi berkelanjutan, reusabilitas, extensibilitas, dan mudahnya dipelihara. Selain itu, pemrograman berorientasi objek juga memungkinkan untuk mengikuti standar internasional seperti OOP dan menjadikannya lebih mudah dikelola dan dimodifikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang RPL. Yang pertama, ada manfaat RPL. Rekayasa perangkat lunak memiliki beberapa manfaat penting yang bermanfaat bagi pengembangan teknologi dan meningkatkan kualitas perangkat lain. Berikut adalah beberapa manfaat dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, mengembangkan perangkat lunak yang bermanfaat. Mempelajari rekayasa perangkat lunak memungkinkan Anda untuk membuat sistem yang lebih kompleks, efektif, dan efisien dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua, mempersiapkan pengembang untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan. Memahami rekayasa perangkat lunak memungkinkan Anda untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih baik dan mampu menghadapi ancaman dan gangguan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan dan fitur perangkat lunak. Pembelajaran rekayasa perangkat lunak memungkinkan Anda untuk meningkatkan kemampuan dan fitur perangkat lunak menjadi lebih baik, seperti memperluas fungsi yang ada atau menambahkan fitur baru. Yang keempat, menciptakan perangkat lunak yang user-friendly. Mempelajari rekayasa perangkat lunak memungkinkan Anda untuk membuat perangkat lunak yang lebih mudah untuk digunakan oleh pengguna dengan tampilan yang menarik dan fungsional yang kuat. Mengintegrasi peralatan mekanik. Memahami rekayasa perangkat lunak memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan peralatan mekanik dengan perangkat lunak sehingga membuat pengoperasian alat lebih mudah dan efisien. Yang keenam, mengurangi biaya produksi dan peralatan. Mempelajari rekayasa perangkat lunak memungkinkan Anda untuk membuat perangkat lunak yang lebih rendah biaya produksi dan perawatan, serta menghasilkan perangkat lunak yang mampu bekerja pada berbagai jenis platform yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan RPL. Kekurangan dari rekayasa perangkat lunak meliputi beberapa aspek seperti: yang pertama, biaya yang tinggi. RPL dapat memakai banyak biaya, mulai dari peralatan hingga tenaga ahli yang diperlukan untuk memperkirakan risiko dan mengandalkannya. Yang kedua, waktu yang lama. Proses analisis dan perancangan dalam RPL dapat memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga, biaya yang berkelanjutan. Dalam waktu yang singkat, RPL dapat sulit untuk pengembang dan pemakai berkomitmen untuk melengkapi sistem. Yang keempat, kesalahan yang mungkin terjadi dalam pengembangan RPL. Terdapat kesalahan yang mungkin terjadi seperti kesalahan dalam proses analisis dan perancangan. Meskipun ada beberapa kekurangan dalam RPL, metode ini masih digunakan dan dikembangkan karena memiliki kelebihan yang signifikan, seperti memungkinkan pengembangan perangkat lunak yang dapat menyelesaikan tugas pengguna dengan efektif dan efisien. Selanjutnya ada contoh dari rekayasa perangkat lunak. RPL adalah sistem ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan, memperbarui, dan menciptakan perangkat lunak yang lebih efisien, efektif, dan berguna bagi penggunanya. Tujuan dari RPL antara lain mengembangkan perangkat lunak yang berfungsi dan berguna, memperbarui fungsi yang ada, menciptakan perangkat lunak yang user-friendly, serta mengintegrasikan peralatan mekanik. Contoh aplikasi RPL meliputi
mencatat data, kecelakaan, perangkat lunak pendidikan, dan aplikasi game anak usia dini. RPL juga dapat membantu mengurangi biaya produksi dan perawatan. Perangkat lunak menghasilkan perangkat lunak yang mampu bekerja pada semua jenis platform dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.